Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi lewat video pembelajaran ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di dalam masa-masa sulit seperti ini. Dan kita jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridhonya untuk kebaikan kita semua. Kita langsung saja pada pokok permasalahan. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan kemarin. Anak-anak sudah melihat, sudah menyaksikan tayangan penjelasan lewat video juga, dimana ternyata masih banyak di antara anak-anak yang belum memahami, belum paham bagaimana cara menggambar model yang baik. Dan untuk kali ini sengaja kita akan belajar langsung kepada model yang akan kita gambar ini. Yang perlu anak-anak perhatikan, yang pertama tentang benda ya. Benda yang akan kita gambar, kita harus pilih benda-benda yang sesuka kalian ya. Tapi paling tidak bendanya itu bermacam-macam ukurannya gitu. Untuk itu anak-anak silakan nanti diperhatikan ya. Kita langsung saja menyusun benda-bendanya. Benda apa saja yang akan kita gunakan. Benda yang akan kita gunakan anak-anak, yang pertama ada sebuah guci ini, guci. Kemudian ada kendi ini. Kemudian ada cowek, kemudian ada kuali ini. Kita ambil 4 saja. Kalau anak-anak perhatikan menggambar nanti tidak langsung kita gambar, tapi kita susun dulu. Namanya dikomposisikan. Di dalam materi seni budaya, khususnya pada menggambar model, menyusun benda itu penting ya. Pilih tempat dulu ya. Pilih tempat yang ada cahayanya. Saya harapkan jangan di kegelapan ya. Karena dengan adanya cahaya nanti akan terlihat bagian mana yang terang dan bagian mana yang gelap. Ini untuk arsiran, nanti gambarmu akan semakin indah. Baik, kita mulai saja. Pertama kali yang perlu kita letakkan ini adalah benda yang paling besar. Kita pilih ini, misalkan diletakkan di sini. Ini benda, kemudian karena dia besar sendiri di antara 4 benda tadi, maka kita cari selanjutnya. Ini kendi misalkan. Kita letakkan lagi kuali ini. Dan ini ada cowek. Kalau kita letakkan seperti ini, belum bisa dikatakan siap untuk digambar anak-anak, karena masih ada benda yang tercacar. Itu seperti kendi itu kelihatannya menyendiri ya, maka dia itu harus digabungkan. Ini digabungkan nih. Mungkin gini. Nah. Perhatikan benda ini. Jadi benda yang kecil itu ada di depan benda yang besar ini.
anak bisa memperhatikan itu ya. Setelah ini selesai disusun, anak-anak memilih tempat untuk menggambar atau namanya sudut pandang ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, jangan terlalu dekat seperti ini misalkan, terlalu dekat, dan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti jadinya kecil ya. Nah ini kira-kira sekian. Dengan demikian anak-anak sudah bisa melihat di mana benda-benda itu sudah tertata, bagian yang besar di belakang, bagian yang kecil di depan. Kemudian benda itu saling mengumpul ya, jadi tidak berpencar. Tadi sudah saya katakan kalau dijajar-jajar itu kan namanya berpencar. Ini harus digabungkan dulu, dikelompokkan. Ini seperti ini ya. Inilah anak-anak, silahkan kamu mulai menggambar. Atau mungkin kalian bisa mencari benda di rumah ya, khususnya benda-benda yang berbentuk tabung. Ini bisa kotak, bisa berbentuk bola ya, silahkan. Yang jelas tugas untuk kalian untuk minggu ini langsung sendiri menggambar sendiri di rumah ya. Kemudian mencari benda, disusun ya, dirangkai supaya baik bagaimana. Ini jangan sampai bendanya itu berpencar. Yang sudah saya temui banyak sekali untuk tugas yang pertama kemarin, banyak dari kalian itu gambarnya bendanya berpencar. Ini sudah saya ingatkan. Setelah itu nanti akan saya tambahi pada pertemuan yang akan datang, saya tambahi tentang materinya. Cara menggambar model. Setelah anak-anak melihat objek yang akan digambar tadi, maka segeralah mengambil sudut pandang, kemudian dicermati ya. Yang perlu dicermati adalah bentuk-bentuknya. Mari kita mulai belajar menggambar. Pertama, gambarlah secara tipis-tipis dahulu benda yang akan kamu gambar ya. Tipis-tipis ini. Ini guci. Dan yang ini ada kepala ini. Yang kanan dulu. Setelah semuanya digambar, jadi diberi tanda anak-anak ya. Tanda untuk yang gelap, ini garis ini adalah yang gelap. Dan arah sinar dari kanan satu sini, sehingga di sini nanti gelap. Marilah kita mencoba mengarsir ya benda yang akan kita gambar. Kita terus sambil melihat objek gambar ini. Kita mulai dari yang atas dulu ya. Ini gambar ini. Ingat, untuk mengarsir benda, arsiran sesuai dengan cahaya dan sesuai dengan bendanya. Kalau bendanya melengkung, arsirannya dibuat melengkung, ini akan lebih baik. Walaupun bisa juga tidak melengkung. Tapi di sini saya harapkan anak-anak mencoba sesuai dengan arahan saya.
Ini kalau secara kasarnya ini ya, arah arsiran ke sini. Ini nanti di sini gelap, tetap nanti digambar gelap. Terus kita gelapkan tipis-tipis dulu, nanti sambil melihat objek gambarmu ya, arsiran sesuai dengan arah lengkungannya benda, karena ini benda-benda melengkung semuanya ya, tabung, bahkan cenderung ke bentuk bola ini. Ini kemudian kendi juga sama ya, kita perhatikan sampai sekecil apapun ya di atas, tetap kita perhatikan ini kendi. Kita cermati dulu, kita lanjutkan. Anak-anak, setelah beberapa saat dikerjakan dengan arsiran-arsiran, dengan memperhatikan gelap terang dari benda itu, maka gambar sebuah komposisi atau sebuah susunan benda-benda gerabah ini sudah jadi. Inilah contoh benda gambar yang sudah jadi. Dan sekali lagi, bila anak-anak menggambar, perhatikan dengan teliti ya, sampai sedetail-detailnya bentuknya ini, sehingga gambar yang kamu gambar nanti akan menjadi lebih baik gini. Jadi yang penting kalian perhatikan itu. Jadi silahkan mencoba di rumah dengan mencari benda yang dikomposisikan atau disusun yang rapat sehingga bendanya tidak kocar-kacir atau berpencar, maka akan menjadi sebuah komposisi benda yang baik. Kemudian digambar dengan sudut pandang yang tepat ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kemudian digambar dengan teliti, memperhatikan gelap terang ini. Itu dari saya cukup sekian, terima kasih.